Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami muliakan ahli musibah yang Allah beri ujian atas meninggalnya satu sosok insan yang cukup dicintai, orang tua, nenek, ibu yang bernama Majnah Silain, dan keluarga yang cukup dijaga, dihormati sebagai sesepuh di rumah ini. Semoga musibah yang menimpa ini menjadi musibah ibrah, musibah yang bisa mendatangkan pelajaran bagi ahli musibah. Begitu juga kita semua ahli takziah yang hadir pada kesempatan kali ini. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kita ucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kita panjatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang maut ini sama dengan berbicara tentang kehidupan. Cuma cara pandang manusia yang berbeda dalam masalah. Sebahagian orang memandang maut itu adalah awal hidup, sehingga mereka cukup bahagia menyambut kematian. Tapi kebanyakan orang memandang maut itu adalah perpisahan dari hidup, sehingga mereka luar biasa sedihnya menyambut kematian. Namun orang yang bijak selalu memandang maut adalah penantian yang telah datang dan tiba pada seseorang, sehingga betapa besar dan gembiranya kita menantikan sesuatu yang ditunggu-tunggu. Maka marilah kita rubah pola cara pandang kita terhadap maut, sehingga maut tidak kita anggap merupakan hal yang mengerikan dan menakutkan, tapi maut merupakan sesuatu yang membanggakan dan menggembirakan. Sehingga ketika terbentur dengan ujian kematian, kita seakan-akan tidak hilang segala-galanya. Kalau bahasa sufi mengatakan, mari dengan musibah ini belajarlah kita untuk mati sebelum datangnya kematian yang sebenarnya. Belajar kita mengenal maut sebelum maut itu datang tiba menghampiri kita. Dalam satu ayat Al-Quran diungkapkan, walahum ma yashtahun, bagi semua diri itu mendapatkan apa yang mereka impi-impikan. Sehingga kata Jalaluddin Ar-Rum, mati itu jika engkau melihat cermin, kalau engkau putih, maka putihlah engkau lihat dia. Kalau engkau hitam, maka hitamlah engkau lihat dia. Maka maut itu adalah dirimu sendiri. Bagaikan pohon adalah tubuhmu, maut itu adalah dedaunannya. Apa yang tumbuh
dari pepohonan itu adalah gambar daun. Apa yang tumbuh dari dirimu adalah gambar kematian. Maka bagaimana hidupmu di dunia ini biasanya tak jauh dengan kondisi matimu. Kalau pohon itu berduri, mungkin sesungguhnya tubuhmu yang berduri. Kalau pohon itu pahit buahnya, karena mungkin pembawaan dirimu yang pahit. Kalau pepohonan itu berbuah manis, mungkin memang pembawaan pohon itu yang manis. Maka perbaikilah pohonmu, dirimu dalam menjalani kehidupan dunia. Semoga buah yang akan dihasilkan yang namanya kematian sesuatu yang mengindahkan dan bahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang takut dengan kematian, maka maut ini menjadi musibah yang cukup dahsyat. Bagi orang yang takut dengan kematian, lari dari kematian, maka kesedihan yang luar biasa ketika berpisah dengan orang yang ia cintai. Tapi bagi orang yang mencintai maut, kematian adalah satu-satunya jalan untuk menjumpai sang kekasih. Maka almarhumah ini sudah hidup selama 72 tahun lebih. 77 tahun lebih. Almarhumah ini telah menantikan kekasihnya, dan Allah beri hadiah tepat pada hari Jumat, tepat pada awal Ramadan. Almarhumah menyambut kekasihnya dan disambut oleh kekasih. Andai sang pecinta mati di pinggir jalan, Maha menyinta akan datang merebutkan rohnya. Maka kita harus berupaya. Layakkah kita sebagai pecinta, atau layakkah kita sebagai orang yang layak dicintai oleh Allah? Kuncinya sedikit saja. Apa itu? Bersiaplah untuk menjadi orang yang layak dicintai. Apa yang engkau cari dari dunia ini, yang engkau kejar dari dunia ini, sudah dicontohkan dari kain kafan yang engkau bawa. Sedikit pun kain kafan itu tidak pernah dijahit. Apalagi kain kafan itu dibikin kantongnya. Kalau kita sadar akan hal itu, harta yang Anda kumpulkan, kemana Anda mau bawa? Kantong kain kafanmu tidak ada, jahitan bajumu tidak ada, kebesaranmu tidak berharga, kekuasaanmu sirna. Semuanya tergantung pada ibadah yang engkau kumpulkan di dunia. Kewajiban yang engkau lakukan hanya ibarat minyak dalam kereta saja. Namun sunnah-sunnah yang engkau kerjakan, itulah hiasan dari hidup sesungguhnya. Belum bisa dipadai dengan mengamalkan yang wajib saja, karena sang pecinta selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi yang dicintai. Yang lebih parah kadang-kadang yang wajib pun tak beres. Berpuluh kali menghadapi musibah kematian. Habis orang tua meninggal, ayah meninggal, ibu meninggal, adik meninggal, kakek meninggal, jiran meninggal dunia. Berkali-kali Israel memberikan pelajaran, memberikan kabar bahwa engkau juga akan menuju pada jalan yang sama. Tapi tetap kewajiban tidak dilakukan. Berkali-kali muazin azan di masjid, jangan cerita jamaah, sembahyang pun tak dikerjakan di rumah. Berkali-kali sudah orang sholat tarawih, jangankan cerita berjamaah di masjid, puasa saja tidak dilakukan. Padahal sejalannya waktu beriring, masa berlalu, sesungguhnya kita makin dekat kepada pelukan kematian. Tapi seakan-akan orang selalu merasa bahwa kematian itu adalah merupakan sesuatu yang bisa dihindari. Sedekat-dekatnya seorang istri pada suami, lebih dekat maut pada diri kita. Sedekat-dekatnya kawan pada temannya, lebih dekat maut kepada kita. Maka Allah bilang, wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya Allah itu lebih dekat
daripada urat nadi seseorang. Maka ambillah ini sebagai ibrah pelajaran bagi kita. Berat sungguh kehilangan manusia yang dicintai, tapi jauh lebih berat ketika kita meninggalkan dunia, ditinggalkan dan kehilangan Allah yang Maha Pecinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?